Willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, Apa kabar? ketemu lagi sama Dini dan Juju dan Dini. Oke teman-teman. Pasti semuanya sehat-sehat aja. Apalagi sekarang ini pembahasan kita ada hubungannya dengan Yang lagi viral teman-teman. Apa tuh? kasusnya Indra Kents. Kita nggak bakal bahas itu juga. Tapi kemarin itu yang bikin dia viral itu salah satunya karena Indra Kents itu waktu nggak bisa tidur dia beli Tesla di toko online, di online shop. Dia nggak bisa tidur, akhirnya beli Tesla gitu. Dia nggak bisa tidur, terus gitu dia beli Tesla. Iya. Oke. Karena nggak bisa tidur, gabut kan nggak ngapa-ngapain. Akhirnya Dia beli lihat Tokopedia kalau nggak salah namanya, di Tesla lewat Tokopedia. Wow, luar biasa. Terus Kalau kita ya kalau nggak bisa tidur, beli apa? Nasi Pecel lapar ya. Atau aku ayam geprek. Ayam tek. Ayam tek. Tahu tek. Tahu tek. Iya. Atau ayam geprek gitu kan. Bukannya apa di ayam Tesla ya. Luar biasa. Sultan itu rajanya. Ini relate-nya ke makanan ya. Iya, sebenarnya ke nasi pecel tadi. Kalau aku ayam geprek gitu. Nah, jadi ayam geprek adalah salah satu makanan kesukaan aku, tapi bukan yang paling disuka Mbak Ju. Yang paling apa dia? Kalau aku yang paling aku suka adalah tahu campur Lamongan. Oh, teman-teman. tahu campur Lamongan. Di Ceceromet Kitchen tuh juga udah Ada tahu campur Lamongan. Jadi saya masak di situ dan videonya cukup panjang karena banyak banget kondimennya. Iya, kondimennya banyak banget. Tapi disclaimer-nya adalah tahu campur Lamongan ala mama saya atau mama saya yang bikin. Karena beda baju. Kuahnya itu beda sama yang saya suka beli di abang-abang tuh tahu campur Lamongan gitu. Jadi kalau punya mama itu hampir mirip seperti rawon, pekatnya, tapi bukan rawon gitu. Ada salah satu bahannya rawon yang nggak dimasukin ke kuahnya tahu campur Lamongan gitu kata mama. Kalau makanan yang baru aja kamu makan, baru pertama kamu makan, tapi enak banget gitu, gila gitu apa? Dulu ini sama pernah. Ini ya nggak dulu banget sih, beberapa tahun yang lalu sama baju. Ikan steam yang cuman sama kecap asin. Ya, steam ikan itu pakai daun bawang, jahe. Itu pertama kali dan langsung suka dan jatuh cinta sampai sekarang. Pasti sama nambah-nambah. Ini kayaknya Vietnamese roll. That ones Vietnamese spring roll. Iya, itu sehat banget kan. Ya, itu juga akhirnya jadi favorit itu di Semarang. Yes, dari Semarang itu loh. Kalau aku yang makanan baru pertama kali makan dan langsung suka banget itu banget gitu ya. Ikan mas arsik khas Batak. Jadi orang Batak itu, suku Batak, nggak sah pestanya kalau nggak ada ikan mas arsik. Itu saya bikin konten ikan mas arsik itu sampai beli andaliman. Iya, andaliman adalah andaliman itu andaliman itu kecil-kecil bentuknya, itu hampir sama kayak merica. Ya mericanya orang Batak, tapi merica hijau. Betul, yang masih muda. Terus pakai asam cikala. Asam cikala itu buahnya buah kecombrang. Kalau orang Bataknya menyebutnya rias. Nah, itu susah banget nyarinya, harus di toko online. Terus ada asam keping atau asam gelugur. Ini kamu nggak tahu deh. Oh, itu asam keping yang Baju pernah jelasin. Iya. Yang dijemur. Apaan yang dijemur? Kayak semacam buah, diiris-iris dan buahnya tuh asem banget, diiris-iris, dijemur sampai dia kering. Nah, itu buat bumbu masak. Ada di ikan mas arsik juga. Iya, dan masaknya tuh sampai 3 jam lebih. Ada Baju juga suka bubur Manado tuh, bubur apa sih? Yang semuanya dicampur semua jadi satu sayur-sayurnya nggak ada juga. Bubur Manado sama bubur pedas Pontianak. Nah, itu maksud aku yang Pontianak. Number one. Nah, gitu. Semuanya dimasukin jadi satu kata Mbak di situ. Iya. Tapi kamu favorit bangetnya itu masakan mama yang tahu campur tuh itu luar biasa. Dan Vietnamese kalau itu yang pertama kali dulu. Oh, yang pertama kali yang kamu suka ya. Kalau Mbak Juju, makanan daerah mana yang paling Mbak Juju suka? Oh, nomor 1 masakan Sunda. Oke, number one. Pokoknya kalau udah ada sambel ya, goreng ikan asin nggak apa-apa, lalapannya sebakul gitu, sayur-sayuran segar, itu saya bisa ngabisin nasi semagicom.
Oke, saking sukanya. Saking sukanya, pokoknya cuma sambal lalapan terus ada ikan gitu, ikannya apalagi ikan asap gitu. Betul. Ikan apapun ya. Ikan apapun, ikan goreng, ikan asin atau ayam goreng kayak gitu, ayam bakar. Jadi pokoknya yang konsepnya itu lalapan dan ada sambelnya. Makanya orang Sunda itu dikenal gini, Din, kalau dilepas di hutan juga bisa hidup, yang penting bawa sambel. Karena sukanya makan lalapan nih, Baju. Lalapan segar. Tinggal petik-petik apa gitu langsung makan. Cocolin sambel. Betul. Terus yang nomor 2 atau selain yang masakan selain Jawa Barat, Sunda, saya sukanya masakan Padang. Salut banget sama orang Padang, luar biasa. Sampai-sampai aku tuh pengen banget loh, Din, ke Padang. Terus diajarin bikin rendang gitu sama orang Padangnya asli gitu, pengen banget. Oke, ntar kita ke Padang sama siapa tahu ada juga subscriber yang mau mengundang saya ke rumahnya, mau ngajarin bikin rendang asli gitu. Tapi nggak cuma rendang, masakan Padang tuh semuanya enak-enak, mungkin karena saya suka santan ya. Gurih ya. Semua yang ada kelapanya itu wah jos banget luar sih. Biasa, dan kenapa masakan Padang itu banyak menggunakan santan? Karena di daerah Padang, itu di daerah Sumatera Barat bukan Sumatera Barat itu ya, nggak cuma Sumatera Barat ya, di Sumatera itu banyak banget pohon kelapa, jadi lebih banyak karena masakan daerah tuh terinspirasi ya, mereka memasukkan ingredients yang memang bahan-bahan yang melimpah di situ gitu. Yang melimpah di situ. Kayak misalnya di Sumatera Utara itu banyak andaliman ya, rata-rata masakannya pakai andaliman gitu. Di daerah sekitar Padang banyak pohon kelapa, jadi banyak santan gitu, kuahnya santan. Misalnya di Sidoarjo gitu banyak Jawa Timur kayak petis gitu ya. Di Jawa Timur banyak banget masakan yang pakai petis, masakan daerah yang pakai petis di Jawa Timur, karena memang di Jawa Timur melimpah udang yang jadiin petis gitu, teman-teman. Kalau di Jawa Tengah sukanya tuh yang manis-manis gitu kan, Baju. Iya, karena produksi gula di sana, gula merah melimpah, dan juga kecap. Kecap ini juga melimpah. Jadi ada hubungannya masakan daerah, masakan di satu daerah. Kenapa misalnya cenderungnya menggunakan menggunakan bahan tertentu gitu, karena ya seperti itu gitu. Ada kalau kamu daerah mana, Din, yang paling kamu suka masakan daerah mana? Jawa Timur tentu saja. Jawa Timur. Kita perlawanan ya, Jawa Barat di Jawa Timur. Emang kita bedanya di situ memang. Karena aku suka pedas dan manisnya itu imbang, Baju. Kalau Jawa Tengah manis banget. Kalau Jawa Barat itu asin pedas. Iya, asin pedas gitu. Manisnya tuh kurang menurut aku. Jadi kalau Jawa Timur tuh pedas sama manisnya dapat. Gitu sih. Tapi orang Jawa Timur biasanya nggak terima kalau dibilang masakannya manis loh. Iya, padahal sebenarnya kalau karena Baju di Jawa Barat ya, gitu. Itu tuh kan cenderung asin gitu. Karena di Jawa Timur asin sama manis yang menurut aku itu imbang. Jadi Baju juga pendapatnya ya terlalu manis gitu. Ada manisnya. Termasuk ya kayak misalnya di Surabaya ya, yang paling terkenal itu kan rujak cingur. Menurut saya rujak cingur tuh manis. Iya. Ya yang nggak asin banget, yang nggak gurih banget, tapi karena ada manisnya. Tuh nggak yang asin banget loh, Baju. Iya kan? Tahu campur itu juga manis. Ya kan? Ada kecap. Terus lontong balap itu juga ada manisnya. Nah, kalau lontong balap itu dia cuma cambah itu kan. Ada lentonya itu. Sama lontong kupang juga manis menurut saya. Ada juga pakai petis. Penjual yang manis banget ada loh, yang sampai manis banget. Mohon maaf ya, tapi untuk bebek goreng itu jos banget, nggak manis sama sekali. Bebek Madura ya? Iya. Nasi jagung, nasi jagung, that's my favorite. Nasi jagung, Din, yang ada urapnya, yang ada ikan asinnya. Biasanya ada tulisan nasi jagung Madura, dan ikan asin itu juga ikon makanan orang yang lagi kere biasanya. Indonesia kan kalau itu bahkan khas lagi kere, termasuk saya tuh suka banget. Aku juga. Yang aku sukanya ikan asin yang tipis-tipis. Kalau saya mau tipis, mau tebal. Mungkin ada subscriber yang mau ngirimin kita ikan asin boleh banget. Ntar kita ke channel Cici Mamet, kita bikin di situ. Kalau ngomongin makanan itu kadang-kadang kita tuh inget masa-masa titik terendah dalam hidup kita ya. Masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Masa-masa bokeh, nggak ada uang. Kamu bokehnya pada saat apa?
pada saat iya dia pas kuliah di Malang. Jadi aku nakal sih baju, aku beli novel, aku beli sepatu gitu. Terus akhirnya uang saku aku tuh berkurang gitu. Nakalnya segitu ya? Nakalnya cuma segitu. Buat beli novel sama sepatu ya gak apa-apa daripada narkoboy. Nah terus akhirnya di titik-titik itu, di waktu-waktu sempit itu nggak punya duit itu, menyambung nyawanya dengan sebungkus Indomie seleraku. Indominya pakai telur nggak? Pakai cabai. Pakai cabai pasti, pakai sayur juga. Sayur hijau, sayur hijau. Itu kamu hijau? Kalau aku titik terendah itu karena masa kecilku yang titik terendah ya, pada saat orang tua aku bener-bener nggak punya duit sama sekali. Itu aku pernah makan cuma nasi sama garam. Pernah emakku tuh masak nasi yang dari tukang penggilingan padi itu yang nasinya patah-patah itu ya. Oh iya. Kita nyebutnya nasi menir. Itu tuh murah banget dan kita makannya pakai kelapa kayak gitu, udah nggak apa-apa. Itu titik terendah. Jadi pada saat aku kuliah juga titik terendah. Tapi karena aku tuh sombong ya, meskipun miskin gitu kan, miskin kere aku, tapi sombong, nggak suka Indomie. Apa dong terus? Aku lebih milih makan pindang. Pindang 1 ekor itu saya bagi 2 pagi buat makan. Iya 2 sisi. 1 sisi buat makan pagi, 1 sisi lagi buut makan siang. Yang penting ikan intinya gitu. Yang bagi soalnya ikan. Iya ikan. Oke, itu makanan ketika kita di titik terendah. Nah, sekarang makanan mewah apa yang pernah Baju makan? Aduh maaf ya. Sorry ya. Iya. Aku sih lebih ke makanan Japan ya, Japanese food. Kadang tuh kalau kita makan di resto Jepang itu ada yang 1 piring tuh sampai berapa? 400.000, 500.000 itu udah mahal buat saya. Karena kan baru 1 piring doang, kita kan makannya nggak cuma 1 piring. Iya betul. Dan sebagai penggemar ikan mentah, seafood gitu, ini memang nggak cuma mahal tapi itu memang enak menurut saya gitu. Kalau kamu apa nih? Makanan di titik tertinggi kamu? Ini nggak yang paling mahal atau yang gimana, tapi itu yang menurut aku mewah Baju. Adalah kepiting besar, kepiting yang dimasak Siska Kol belum? Bukan. Bukan yang 1 miliar, kepiting 1 miliar. Hanya bisa aku beliin rumah kalau aku beliin kepiting. Jadi itu kepiting yang besar, yang dagingnya emang itu jumbo. Kepiting jumbo. Terus kalau dibelah itu juga dagingnya juga banyak. Ada banget telurnya. gitu. Apalagi ada telurnya luar biasa. Dan lobster. Lobster itu memang, meskipun lobster tuh aku lebih prefer kepiting daripada lobster Baju, karena lobster tuh besar banget dan mahal banget. Ketika dibuka ya udah itu aja kan, dan ada durinya gitu. Nah kalau kepiting kan ya meskipun lebih dia juga ada jadi daging, aku lebih prefer kepiting. Tapi itu 2 itu yang menurut aku mewah. Tapi di channel aku ada beberapa makanan yang aku menyebutnya tuh makanan sultan gitu, karena semua bahan-bahannya tuh mahal. Gitu kan. Ada sih beberapa, termasuk yang carrot cakes itu karena pakai pekan ya, pakai walnut apa? Pekan pie juga mahal banget itu. Iya. Bayang kacang-kacangan yang dari Amerika gitu kan. Iya, benar banget. Impor guys, impor. Oke. Kalau makanan yang comfort food Baju yang ada hubungan emosional ya, yang ada ini tuh karena dimasakin sama siapa misalnya? Tentu aja masakan emak lah ya, masakan nomor 1. Nah itu aku juga ada cerita tuh sama nenek tuh. Terus iya. Jadi sebelum kita kasih tahu dulu ya hubungan antara saya dan Dini itu, kita sepupu. Jadi saya menikah dengan sepupunya Dini. Dan otomatis Dini kenal banget dengan emak saya gitu, almarhumah nenek. Kalau yang paling comfort banget dari masakan emak saya itu pastinya saya paling suka sama mentok bakar. Entok. Udah ketawa sih. Ya lucu soalnya Baju ngomongnya mentok. Oke, aku tahu mentok. Mentok apa entok sih?
Mentok, kalau bahasa Jawa mentok aja. Mentok ya, udah mentok lah yang dibakar. Oke. Jadi tuh mentoknya diungkep dulu sama mentok itu by the way bebek teman-teman, tapi beda sama bebek. Kalau mentok tuh lebih lebar ya. Ya, lebih lebar. Lebar kalau mentok teman-teman. Nah itu diungkep sama bumbu dulu, abis itu dipanggang hampir semalaman di atas bara. Dan itu smoky banget. It's my favorite ever in the world. Mau diduplikat seperti apapun nggak bakalan bisa karena tangannya beda. Iya. Dan nyari tempat masak yang pakai tungku arang kayak gitu tuh udah susah gitu kan. Jarang banget. Sampai-sampai aku punya rencana Din, kalau punya rumah lagi pengen bikin semacam tungku seperti itu untuk mengenang itu. Iya. Kalau kamu comfort foodnya apa Din? Sama, kalau aku comfort food yang ada hubungan emosional itu yang dibikinin sama mama. Itu adalah pepes ikan laut, bumbunya bumbu sambal baju. Pepes pedes. Pepes pedes betul. Jadi bumbunya itu cuman cabai aja. Cabai rawitnya banyak, cabai merah keritingnya sedikit, terus ada terasinya kayak sambal dikukus dulu baru dibakar. Itu. Jadi itu pepes ikan. Comfort aku. Soalnya kalau yang bikin bukan mama tuh rasanya beda. Iya. Itu sih. Ada asamnya juga di situ. Iya. Jadi yang namanya makanan itu teman-teman bukan cuma buat enak di mulut terus kenyang di perut ya. Tapi juga ada meaningful-nya, emosional dengan kita, mengingat seseorang yang sangat kita sayang. Kan kamu mengingat emak saya itu dari sambal kering ya. Jadi sambelnya Nana tuh beda teman-teman. Bon cabai lewat. Jadi tuh lewat abis. Ada jauh. Satu di Surabaya atau di Jawa, satu lagi di Mekah, udah sana udah luar biasa, udah dipuja-puja. Saking enak gini tuh sambalnya tuh gimana sih? Coba jelasin sambal kering. Ini sambal kering bikinan emak saya itu dari cabai kering, kemudian disangrai, semuanya serba disangrai. Disangrai dulu. Oh, sangrai dulu. Cabai kering udah kering disangrai, terus dikasih terasinya tuh terasi yang khas daerah kita gitu, dan terasinya juga dipanggang sampai kering. Bawang merah, nggak kering banget, bawang merah, bawang putih juga dipanggang sama. Terus ditumbuk pakai lesung, dan itu menumbuknya lama, bersin satu rumah. Yang numbuk harus pakai masker double, kalau enggak bakalan bersin parah. Jadi memang prosesnya itu berat ya untuk membuat sambal kering ala emak saya itu. Dan udah ada belum dicecer amat? Belum ada karena nggak punya lesung. Oh iya benar, beli dong lesung. Iya. Jangan kayak orang susah. Kayak orang susah, benar. Jadi itu teman-teman tuh emosional juga, itu memorable. Tadi dia cerita sama Baju udah berkaca-kaca karena udah nggak ada lagi gitu. Iya, udah nggak ada. Dulu itu pertama Baju ngasih gitu, oh mau aja enak gitu, terus dibawain sedikit. Terus pas saya balik lagi, Din dibikin sama Anda. Wah, bahagianya luar biasa. Terus aku makannya dikit-dikit, ntar abis nggak ada lagi soalnya. Iya, karena nggak bisa beli di supermarket atau nggak di dijual pasar, juga. Coba nenek ngejual itu pasti banyak ambil. Tante gue deh. Oke, ntar aku yang promoin. Oke, jadi seru banget ya ngomongin makanan ya. Jadi selain ada hubungan emosional, juga makanan itu ada ceritanya teman-teman. Ada sejarahnya kenapa makanan itu ada gitu kan. Selain dan itu juga mengingatkan kita akan kayanya alam Indonesia yang begitu beragam. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu punya soto Sumatera sampai Papua sana. Soto itu soto apa aja gitu, banyak. Di Jawa aja sotonya udah banyak, macam-macam. Di luar Jawa macam-macam. Sate, oh my god, ngomong sate bubur aja juga macam-macam. Bubur Manado sama bubur pedas Kalimantan beda lagi. Iya, kalau ngomongin makanan tuh kita tuh emang luar biasa teman-teman. Dan berharap ya suatu hari makanan Indonesia itu bisa go internasional kayak makanan Itali, Jepang, Thailand. Meskipun nasi goreng udah go internasional, rendang dan yang tapi masih kurang, masih harus lebih terkenal lagi di luar negeri ya. Iya. Oke, kayaknya sampai di sini pembahasan kita tentang makanan. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.